Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, kali ini materinya tentang menyajikan teks eksposisi. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung masuk ke materi. Nah, masih ingat apa itu teks eksposisi? Ya, ingat-ingat lagi apa pengertian teks eksposisi itu. Menyajikan sejumlah pendapat atau teks yang menerangkan suatu dan bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Di dalamnya tersaji pula fakta untuk lebih meyakinkan kebenaran tentang isi pendapat itu. Dalam sistematika penyajiannya, teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis, isu, masalah, ataupun pernyataan yang bersifat umum. Kemudian diikuti rangkaian argumentasi atau pendapat beserta sejumlah fakta yang menguatkan, diakhiri dengan penegasan ulang. Ya, diingat lagi pengertian dari teks eksposisi. Langkah-langkah penyajiannya, yang pertama yaitu menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Setelah itu, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Setelahnya, yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Topik-topik disusun secara sistematis. Yang kelima, yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Dalam tahap ini, kamu harus menjadikan topik-topik itu menjadi argumen yang jelas dan logis. Di samping itu, kaidah kebahasaan perlu diperhatikan. Ini ada 5 langkah-langkah dalam penyajian. Contohnya, ya, kita ambil contoh salah satunya itu pentingnya penanganan sampah dalam menghadapi datangnya musim penghujan. Contoh yang selanjutnya, kesemrautan kehidupan di suatu kota. Contoh yang ketiga, pola hidup masyarakat kota dalam membuang sampah. Contoh yang keempat yaitu akibat-akibat pada bencana lingkungan. Yang kelima, solusi penanganan. Kegiatan penyuntingan ada 3. Yang pertama ada aspek isi. Aspek isi di sini yaitu terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkaitan dengan keakuratan atau ketetapan penggunaan fakta. Aspek struktur, yaitu penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketetapan susunan antar bagian teks, tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Hal yang perlu dilakukan yaitu mencirikan topik-topiknya, menghindari kalimat sumbang, dan menghindari susunan yang tidak beraturan atau pola yang tidak jelas, sehingga maksud teks itu sulit dipahami pembaca. Yang ketiga ada aspek kaidah kebahasaan. Terkait dengan ketetapan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik teks eksposisi. Penyuntingan aspek kebahasaan perlu diarahkan pada keefektifan kalimat, penggunaan kata, dan penulisan ejaan. Nah, kegiatan penyuntingan ini ada 3 ya.
Jadi dari mulai aspek isi, aspek struktur, dan aspek kaidah kebahasaan. Nah, jika ada yang bertanya, mengapa dalam menyajikan teks eksposisi harus urut strukturnya? Jawabannya, karena dalam menyajikan teks eksposisi tentu aspek strukturnya harus berurutan atau beraturan. Hal itu untuk menghindari kesalahpahaman atau maksud teks yang telah dibuat akan mudah dipahami oleh pembacanya. Ya, sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan boleh langsung japri ke saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.